Berikut ini beberapa pernyataan tentang pengaruh zat terlarut terhadap sifat koligatif larutan. Pernyataan yang benar adalah, sifat koligatif larutan yang saya singkat sebagai SKL itu ada 4 sifat ya. Yang pertama ada namanya penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Simbolnya ini delta P. Kemudian ada kenaikan titik didih ya. Kenaikan titik didih. Simbolnya ini adalah delta TB. Kemudian ada penurunan titik beku ya. Ini simbolnya adalah delta TF. Kemudian ada tekanan osmotik. Ini simbolnya adalah V. Ya, jadi keempat sifat ini berpengaruh terhadap jumlah partikel ya, atau jumlah zat terlarut. Jadi jumlah zat terlarut suatu zat di dalam larutan ya, itu akan mempengaruhi sifatnya ini. Nah, kita perhatikan kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah penurunan tekanan uap. Jadi artinya kalau jumlah zat terlarutnya banyak, maka tekanan uapnya itu turun. Ya. Tekanan uap larutan itu turun. Kalau zat terlarutnya banyak. Nah, kalau zat terlarutnya banyak, di sini kan judulnya kenaikan titik didih. Maka titik didih larutan itu naik. Jika zat terlarutnya banyak, penurunan titik beku kata kuncinya. Maka titik beku larutan itu turun. Seperti itu. Nah, kalau untuk tekanan osmotik, karena tekanan osmotik rumusnya sama dengan MRT, ya berarti konsentrasi atau jumlah zat terlarut makin besar kan konsentrasi besar. Itu berbanding lurus dengan tekanan osmotik. Jadi artinya semakin banyak jumlah zat terlarut, tekanan osmotiknya semakin besar. Nah, jadi kalau ada kata penurunan berarti harusnya sifat itu makin turun terhadap larutan ya teman-teman ya, terhadap larutannya. Nah, maka kita ceklah jawabannya. Yang pertama, jika jumlah zat terlarut semakin banyak, maka titik didih larutan makin kecil. Ini jelas salah. Karena di sini kenaikan titik didih. Harusnya semakin banyak zat terlarut, ya semakin besar titik didih. Nomor 2, jika jumlah zat terlarut semakin sedikit, maka titik beku larutan makin kecil. Titik beku larutan itu penurunan. Jadi artinya semakin banyak zat terlarut, titik beku larutan harusnya makin kecil. Tapi kan di sini zat terlarutnya semakin sedikit. Ya berarti kebalikannya, semakin sedikit zat terlarut, maka titik beku larutannya naik. Maka ini juga salah. Nomor 3, jika jumlah zat terlarut semakin banyak, maka tekanan uap larutan makin besar. Tekanan uap itu, kata kuncinya adalah penurunan tekanan uap. Jadi artinya semakin banyak zat terlarut tadi, harusnya tekanan uap larutan makin kecil. Di sini ditulis makin besar, maka ini juga salah. Nomor 4, jika jumlah zat terlarut makin sedikit, maka tekanan osmosis makin besar. Nah, kan tekanan osmosis ini rumusnya untuk non-elektrolit. Kalau elektrolit tinggal kali I. Nah, artinya semakin besar molaritas, semakin besar jumlah zat terlarut, semakin besar tekanan osmosis. Tapi kan di sini dikatakan semakin sedikit, maka semakin besar osmosis. Maka ini salah. Harusnya semakin besar sedikit konsentrasi, maka semakin kecil juga tekanan osmosis. Nomor 5, jika jumlah zat terlarut semakin banyak, titik didih makin besar. Ini benar. Nah, berarti jumlah zat terlarutnya banyak, titik beku makin kecil. Ini juga benar. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 5. Inilah jawaban untuk soal nomor 1. Nomor 2 di sini pertanyaannya adalah
titik didih larutan urea. Titik didih larutan, maka itu adalah TB ya. Nah, untuk mencari TB, kita bisa menggunakan rumus TB sama dengan ya TB0 ditambah delta TB ya. Jadi kita harus cari dulu delta TB-nya. Nah, TB itu kan titik didih air ya, karena pelarutnya air. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Nah, kita tinggal cari delta TB. Nah, delta TB kebetulan di sini terlarutnya urea. Urea itu kan non elektrolit. Nah, kalau dia non elektrolit maka delta TB sama dengan Kb kali M. Ini rumus untuk non elektrolit. Kebetulan Kb-nya sudah dikasih tahu 0,52. Nah, M itu kan sama dengan jumlah mol zat terlarut, ini molal ya, dikali kilogram atau massa pelarut dalam bentuk kilo. Nah, ini berapa mol? Ureanya itu berapa mol? Kita cari dong. Mol urea sama dengan 1,5 gram dibagi dengan 60. Maka ini 0,025. Jadi di sini 0,025 dibagi dengan 200 gram itu berapa kilo? 0,2 kilo. 0,0065. Nah, maka ini delta TB-nya. Delta TB itu satuannya derajat Celcius. Maka ini 0,0065 derajat Celcius. Maka titik di larutan urea tersebut sama dengan 100,0065 derajat Celcius. Inilah jawaban untuk nomor 2. Ini juga ada urea ya, dilarutkan dalam 900 gram air. Tekanan uap air murni, tekanan uap air murni ini berarti P0 ya. P0-nya itu 18,8 mm Hg. Pertanyaannya adalah tekanan uap jenuh larutan. Berarti ini adalah P. Nah, rumus P sama dengan P0 dikali XP. Nah, ini kan kebetulan non-elektrolit. Kalau dia non-elektrolit, maka rumus XP-nya sama dengan mol zat pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, di dalam soal ini, mol pelarutnya adalah air ya. Airnya 900 gram dibagi 18 gram, massa dibagi MR-nya sama dengan 50. Mol terlarutnya sama dengan 12 gram bagi MR urea ya. Terlarutnya kan urea. 12 bagi 60 sama dengan 0,2. Maka XP-nya di sini bisa kita cari mol pelarut 50, mol terlarutnya 0,2 tambah 50. Berarti ini sama dengan 50 dibagi 50,2. Oke, jadi P0-nya tadi udah ketemu 18,8 mm Hg. Kemudian dikalikan ini kan 50 dibagi 50,2. Maka ketemulah P-nya sebesar 18,72 mm Hg. Inilah jawabannya, teman-teman. Perhatikan diagram PT pelarut murni. Larutan natrium klorida dan larutan glukosa 1 molal. Ya. Natrium klorida, NaCl 1 molal. Terus ada glukosa 1 molal. Nah, kalau kita ketemu zat yang konsentrasinya sama, maka kita perlu mengecek sifat keelektrolitnya. Kalau NaCl itu kan elektrolit kuat. Kalau glukosa non-elektrolit. Nah, ingat, kalau kita ketemu zat elektrolit sama non-elektrolit pada konsentrasi yang sama, ya, kebetulan konsentrasi yang dipakai di sini adalah molalitas. Jadi konsentrasi itu bisa molalitas, bisa fraksi mol, terserah. Pokoknya kalau konsentrasinya itu sama, maka elektrolit sifatnya lebih kuat. Maka sifat elektrolit lebih besar. Lebih besar. Sifat apa maksudnya? Sifat-sifat yang titik beku dan titik didih. Ya. Kalau misalnya
titik didih itu kan judulnya kenaikan titik didih. Berarti semakin naik, semakin besar sifatnya kan gitu. Terhadap sifat koligatifnya. Kalau titik beku kan penurunan titik beku. Berarti artinya semakin elektrolit dia pada konsentrasi yang sama ya teman-teman. Maka semakin turun titik bekunya. Maka dari sini kesimpulannya adalah NaCl pasti punya titik didih lebih tinggi. Jadi dari segi titik didih, ya, titik didih itu kan simbolnya Tb ya. Titik didih NaCl pasti lebih tinggi dari titik didih glukosa. Kenapa? Karena pada konsentrasi yang sama, mereka berbeda dalam hal jumlah partikel ya. Kemudian dalam hal titik beku, NaCl justru lebih rendah daripada titik bekunya glukosa. Nah, kalau kita ketemu grafik seperti ini kan ada Y-nya di sini, kayak Y ini sebenarnya, ada garis ini. Maka garis yang paling kecil ini, ya, ini punya air. Air itu kan simbolnya ada tanda 0 di atas. Jadi kan kalau yang ke arah kanan, itu titik didihnya. Jadi ini TB0 artinya titik didih air. Ini TF0 artinya titik beku air, ya, karena air sebagai pelarut. Nah, berarti dari kesimpulan di atas tentunya kamu tahu dong, ya, dari keterangan grafik ini di mana titik didihnya NaCl. Titik didih NaCl lebih tinggi dari glukosa. Berarti di sini ini adalah Tb-nya NaCl. Nah, berarti yang di tengah inilah Tb-nya glukosa. Nah, kalau dia titik beku berarti di kiri ya, teman-teman. Karena ini kan fase cair di sebelah sini, fase gas di sono, dan fase padat di sini. Jadi artinya kalau ke arah kanan kenapa dia titik didih? Karena perubahan dari fase cair ke gas. Ke kiri kenapa titik beku? Karena perubahan dari fase cair ke padat. Nah, kan membeku itu. Nah, berarti yang di sini kalau dia titik beku NaCl paling kecil. Berarti NaCl-nya di sini, di ujung ini. Berarti ini TF-nya NaCl paling ujung. Yang di tengah ini berarti TF-nya glukosa. Jadi kalau kita ditanya titik didihnya air yang mana, maka kita jawab yang D, Pak. Nah, titik didihnya glukosa yang mana? Yang E. Titik didihnya NaCl yang mana? Yang F. Titik bekunya air yang mana? Yang C. Titik bekunya glukosa yang B. Titik bekunya NaCl yang A. Terus kalau kita ditanya, delta TB-nya glukosa mana? Delta TB glukosa berarti dari E ke B ini. Nah, ini delta TB itu kan jarak dari larutan ke pelarut ya. Maka kalau ditanya delta TB-nya glukosa, maka kita jawab itu adalah E ke D. Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita ditanya delta TB-nya NaCl, delta TB NaCl, maka itu jarak dari F ke D. Demikian juga untuk delta TF-nya. Tinggal dicek aja satu-satu teman-teman. Lintah adalah salah satu hewan pengganggu yang sangat banyak terdapat di kaki gunung. Lintah banyak tersebar di tepian sungai di sekitar kamp pendakian gunung tersebut. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi lintah yang biasa mengganggu para pendaki gunung biasanya dilakukan dengan menaburkan garam. Konsep kimia yang dapat menggambarkan kejadian tersebut adalah, nah, konsep kimia maksudnya di sini adalah dari sifat koligatif itu, dari keempat sifat koligatif itu menerapkan sifat koligatif yang mana gitu kan. Nah, lintah itu kan permukaan kulitnya itu harus berair ya, harus berair ya, supaya dia bisa hidup lah. Nah, sifat garam itu menyerap air, teman-teman. Jadi kalau kita menaburkan garam ke kulit lintah, maka air yang di kulitnya itu akan diserap oleh garam. Sehingga lintahnya lama-kelamaan akan mati tanpa kulitnya itu berair gitu loh, teman-teman. Jadi artinya adanya garam itu akan membuat lintah itu cairan di kulitnya akan habis. Jadi lama-lama bisa mati. Jadi itu konsep dari tekanan osmotik, ya.
Berikut adalah beberapa pemanfaatan sifat koligatif larutan yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penggunaan obat tetes mata, penggunaan glikol pada radiator mobil, pencairan salju menggunakan garam dapur, naiknya zat makanan dari akar ke batang daun, pemisahan zat beracun dalam air limbah sebelum dilepas ke lingkungan. Maka pertanyaannya, sifat koligatif apa yang digunakan untuk pemanfaatan pada kehidupan sehari-hari yang di atas, gitu ya. Jadi contohnya misalnya gini, penggunaan glikol ini penerapan penurunan titik beku. Jadi gitu loh. Ini penerapan penggunaan titik beku. Kemudian pencairan salju ini juga sama. Ini pemanfaatan penurunan titik beku. Naiknya zat makanan dari akar ke batang daun ini pemanfaatan tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Nah, gitu. Yang ini apa? Yang ini apa? Coba nanti dicari sendiri aja. Jadi pertanyaannya cuma ini doang, teman-teman ya. Dari sifat koligatif, penggunaan obat tetes mata itu tergolong apa? Apakah tergolong tekanan osmotik? Apakah tergolong penurunan titik beku? Apakah tergolong kenaikan titik didih? Atau bahkan tergolong penurunan tekanan uap? Kira-kira kayak gitu ya. Larutan yang memiliki titik didih paling besar dan titik beku paling tinggi. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa kalau besar zat terlarutnya itu zat terlarut jumlah partikel ya, teman-teman. Jumlah partikel zat terlarutnya besar, maka kan titik didih kan sifat koligatifnya kenaikan titik didih. Maka titik didihnya ini pasti besar. Titik didihnya juga besar. Tapi titik bekunya itu harusnya kecil gitu. Nah, jadi ingat konsep ini. Nah, jumlah partikel terlarut dipengaruhi oleh dua hal. Dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Konsentrasi itu bisa molalitas, molaritas, fraksi mol. Dan jumlah ion ya, kalau dia ini elektrolit. Jadi jumlah partikel itu kita jumlahkan dengan jumlah ion. Kita kalikan ya. Jadi konsentrasi ya, molalitas, kebetulan yang molalitas dikali jumlah ion. Itulah namanya sama dengan jumlah partikel zat terlarut. Nah, jadi jumlah partikel zat terlarut besar, titik didihnya besar, guys. Jumlah partikel zat terlarutnya besar, titik bekunya kecil. Jadi kita cari dulu jumlah partikel masing-masing ini, kemudian kita nanti tentukanlah pertanyaannya itu jawabannya apa. Oke, jadi langsung aja. MgCl2 jumlah ionnya 3 ya. Karena kalau kita tuliskan MgCl2, maka kita mengionkan Mg2 plus tambah 2Cl min. Maka ionnya di sini 1 tambah 2. Maka jumlah total ionnya 3 ya. Nah, jadi jumlah partikel tadi molalitas dikali jumlah ion. Maka langsung aja. Ini 0,1 dikali 3. Maka jumlah partikelnya 0,3 ya. Oke. Yang kedua, Fe2 SO4 3 kali. Nah, ini jumlah ionnya berarti kalau kita ionkan 2 Fe3 plus ditambah 3 SO4 2 min. Maka ini jumlah ionnya 2 tambah 3 5, teman-teman. Maka ini kita kalikan 0,2 molal kali 5. Jadi jumlah partikelnya ini 1. Ya. Kemudian ini glukosa. Nah, glukosa ini kan non-elektrolit. Nah, kalau dia non-elektrolit, maka tidak ada ionnya kan? Maka jumlah partikelnya ya molalitasnya saja, 1,0 saja. Sudah. Karena non-elektrolit. Nah, NaNO3 dia kan elektrolit kan? Jadi kalau kita ionkan menjadi Na plus tambah NO3 min. Jadi jumlah ionnya ada 2, 1 Na plus, 1 NO3 min. Maka yang ini 0,8 dikali 2. Maka 1,6. Kemudian K3PO4 ya. K3PO4 kalau kita ionkan menjadi 3K plus tambah
PO4 3 min. Maka jumlah ionnya ini ada 4, yaitu 3 dari K+, 1 dari PO4 3 min. Maka di sini molalitasnya 0,4 dikali 4, ya, jumlah ion sama dengan 1,6. Nah, kalau kita udah dapat jumlah partikel, maka kita bisa mengarahkan ke pertanyaan tadi, ya. Larutan yang memiliki titik didih paling besar. Nah, titik didih paling besar tadi di kesimpulan di awal adalah zat terlarutnya besar. Nah, jumlah partikel zat terlarut yang besar itu NaNO3 dan K3PO4. Kebetulan sama. Nah, kalau jumlah partikelnya sama, sifatnya sama, guys. Jadi, titik didih yang paling besar itu ada 2. Yaitu NaNO3 sama dengan K3PO4. Ini sama, titik didihnya ini pasti sama, karena jumlah partikel mereka sama. Walaupun di sini molalitasnya beda. Karena melihat jumlah partikel zat itu dalam sifat koligatif bukan dari molalitas, ya teman-teman. Tapi dari jumlah partikel dikalikan dengan jumlah ion. Jadi ini titik didihnya pasti sama, yang NaNO3 dan K3PO4. Kemudian pertanyaan kedua, titik beku paling tinggi. Nah, kalau jumlah zat terlarutnya besar, harusnya titik bekunya paling kecil. Jadi kalau titik beku paling tinggi, harusnya ini dibalik dong. Jumlah partikel zat terlarutnya kecil. Jadi yang titik beku paling tinggi adalah yang jumlah partikel zat terlarutnya paling kecil di antara semua. Maka jawabannya adalah MgCl2. Karena dia jumlah partikelnya cuma 0,3. Nah, jadi walaupun ini adalah elektrolit kuat, ya misalnya elektrolit, tapi ini non-elektrolit, belum tentu sifatnya si elektrolit pasti lebih besar, belum. Jadi tergantung molalitas dan jumlah ion. Atau bahasa sederhana tergantung jumlah partikel zat terlarut. Kita lanjut nomor 8. Sebanyak 3,7 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam 500 gram air, maka titik didih larutan jika Kb. Oke, ditanya titik didih larutan. Titik didih larutan itu adalah Tb. Maka kita cari dulu, Tb itu kan rumusnya Tb0 tambah delta Tb. Nah, Tb0 itu 100 ya, derajat Celcius. Berarti kita butuh cari delta Tb. Nah, CaOH 2 kali itu adalah elektrolit, teman-teman. Jadi bisa diionkan. Ca2+ tambah 2OH-. Maka rumus delta Tb-nya adalah rumus untuk elektrolit. Maka Kb kali M kali I. Ini adalah rumus delta Tb untuk elektrolit, ada I-nya. Nah, Kb-nya 0,5 ya. Tadi M itu sama dengan M sama dengan mol zat terlarut dikali kilogram pelarutnya. Maka mol zat terlarut 3,7 gram dibagi 74 ya. Dibagi 0,5 kilogram. Ini tinggal dibagikan saja. Dibagi 0,5. Maka ini sama dengan 0,1. Oke. Maka ini 0,1 kali I-nya berapa kan gitu. Nah, di sini kan nggak dikasih tahu alfanya berapa. Karena rumus I sama dengan 1 tambah N kurang 1, ya kan, kali alfa. Nah, tapi kan di sini alfanya nggak ada. Kalau dia elektrolit dan nggak dikasih tahu alfanya, anggaplah I sama dengan N, di mana N ini sama dengan jumlah ion. Nah, jumlah ion dari CaOH 2 kali itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya. Jadi dari Ca2+-nya 1, OH-nya 2. Jadi totalnya 3. Maka ditulis 3. Maka ini menjadi 0,15. Maka di sini kita tuliskan 0,15. Maka jawabannya 100,15 derajat Celcius. Selesai. Nomor 9. Larutan 0,1 mol suatu garam KBr dalam 200 gram air membeku pada suhu minus 1,60 derajat Celcius. Bila tetapan penurunan titik beku
molal air 1,86. Pertanyaannya derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah alfa ya. Berarti yang ditanya alfanya berapa, teman-teman. Jadi ini membeku pada suhu. Jadi itu TF ya. Titik beku larutan. TF sama dengan minus 1,60 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya adalah berapa alfanya. Nah, kita harus cari dulu ini sifatnya apa. Ini elektrolit ya, teman-teman. Elektrolit. Nah, karena ditanya alfanya berarti kita anggap alfanya tidak satu pasti. Nah, jadi kita masukkan rumus delta TF sama dengan KF untuk elektrolit kali M kali I. Nah, jadi kalau kita dapat I-nya nanti kita bisa cari alfanya. Karena I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. KBR. KBR itu berarti K plus tambah BR min. Berarti jumlah ionnya sama dengan 2. Ya, N-nya sama dengan 2 jumlah ion. Maka kita cari I-nya dari rumus ini, guys. Nah, kalau TF-nya segini, ingat rumus delta TF sama dengan ya TF0 dikurang TF. Nah, TF0 itu kan titik bekunya air. Titik beku air ya 0 dong. Kemudian TF-nya itu titik beku larutan tadi minus 1,60. Sudah berarti itu 1,60 juga kan. Itu delta TF-nya. Jadi kalau udah dapat delta TF-nya masuk ke sini 1,60 sama dengan KF-nya udah ada ya 1,86 kali M. Nah, berapa M-nya? Maka kita cari di sini aja. M sama dengan mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Tadi mol zat terlarutnya 0,1. Kemudian berapa kilo? 0,2 kilo. Maka ini jawabannya setengah ya, teman-teman. Maka M-nya setengah ya, kali I. Oke, maka I-nya ini jadi ketemu sama dengan ini per ini berarti 16 kali 2. Ini kan ke sini berarti ini jadi 3,2 dibagi 1,86. Nah, itulah I-nya. 3,2 bagi 1,86 sama dengan 1,72. Dah. Jadi I-nya udah dapat 1,72. Maka tadi I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, I-nya tadi 1,72 sama dengan 1 tambah N-nya 2 ya. Jumlah ionnya 2 kurang 1 kali alfa. 2 kurang 1 itu sama dengan 1. 1 kali alfa ya alfa kan gitu. Maka alfa sama dengan 1,72 kurang 1 dong. 0,72. Nah, kalau kita buat ke persen kali 100 saja menjadi 72% gitu aja. Jadi alfanya ketemu ya. Inilah nomor 9. Nomor 10. Ya. Pada temperatur yang sama ya. X gram C6H12O6 berarti glukosa isotonik dengan BaCl2. Nah, isotonik itu punya makna seperti ini, guys. Isotonik artinya tekanan osmotiknya, tekanan osmotik itu kan V ya. V-nya itu sama. Jadi kan di sini punya kita ada glukosa, ada BaCl2. Jadi artinya V-nya glukosa sama dengan V-nya BaCl2. Nah, kalau glukosa itu kan non-elektrolit ya. Jadi ini rumusnya M kali R kali T untuk non-elektrolit glukosa. BaCl2 kan itu garam, maka elektrolit. Maka untuk elektrolit rumus V, M, R, T ada I-nya. Gitu teman-teman. Jadi kalau di sini kan RT-nya kan mati. Tinggallah M-nya glukosa sama M-nya BaCl2 kali I-nya. Nah, M itu kan rumusnya sama dengan
mol zat terlarut ya dibagi volume larutan. Tapi liter ya. Nah, mol itu kan gram per mr ya. Bagi volume dalam bentuk liter. Jadi langsung aja di sini saya buat ya, guys. Nah, ini kan X gram, berarti di sini X gram mol per gram per mr per 180 dibagi ya kan, ini molnya si glukosa dibagi volumenya glukosa dalam liter, maka 100 mili 0,1 liter sama dengan RT-nya tadi udah tewas. Molaritasnya si BaCl2 berarti gramnya BaCl2 20,8 gram dibagi mr-nya 208 dibagi volume BaCl2 100 mili 0,1 liter. Jangan lupa dikali I. I-nya berarti sebanyak jumlah ion karena nggak dikasih tahu alfa. Nah, BaCl2 itu kalau kita ionkan menjadi Ba2+ tambah 2Cl-. Jadinya jumlah ionnya sama dengan 3, maka I-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke sini 3, maka kemudian ini tewas 0,1, 0,1. Jadi ini X per 180 sama dengan, ini 0,1 kali 3, menjadi 0,3. Jadi X-nya sama dengan 180 kali 3, ya, sama dengan kali 0,3, sama dengan 54 gram. Jadi 54 gram lah si glukosa yang dilarutkan. Biar dia isotonik. Oke, sampai nomor 10 ada yang mau ditanyakan nggak? Pak. Ya, silakan, Nathanael. Itu kenapa ada M kali I-nya ya, Pak? Di BaCl2 ya, Pak? Oke. Tadi kan saya tanyakan, saya kasih tahu tadi, glukosa itu kan non-elektrolit. Ini apa? Elektrolit. Nah, tentunya kalian masih ingat dong, rumus V kalau non-elektrolit kan cuma MRT. Ini untuk rumus non-elektrolit. Kalau V untuk elektrolit kan M, R, T, ada I-nya, faktor Van Hoff.